Dalam Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang saya kasihi. Shalom. Hari ini kita belajar hidup berdampak dan maksimal. Kita belajar dari satu ayat saja hari ini. Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Saya ajak kita sama-sama baca. Bagaimana kita belajar dari Samgar yang kurang terkenal, tetapi ini sangat memberkati kita. Sama-sama kita baca dari satu ayat ini. 1, 2 ya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat dan penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ayo sama-sama bilang sebelahnya, baca kuat-kuat. Ya, belum fokus soalnya saya lihat. 1, 2, ya. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara yang saya kasihi, nama Samgar hari ini menjadi tokoh yang perlu kita pelajari. Siapakah Samgar? Samgar ini tokoh yang dibicarakan di Alkitab hanya satu ayat. Hanya satu ayat. Jadi bisa dibilang tokoh ini kurang terkenal. Bahkan waktu kami sermon, para pengkhotbah kami sama-sama bertanya, pernahkah mengkhotbahkan ini? Semua kami nggak pernah mengkhotbahkan. Termasuk saya pun nggak pernah mengkhotbahkan nama Samgar. Yang ku tahu Sanggam Gultom ada teman. Ini Samgar adalah seorang hakim-hakim. Dia seorang hakim di Israel yang kurang terkenal. Latar belakangnya adalah pengembala. Seorang pengembala lembu atau kerbau. Yang setiap hari itu bawa tongkat. Tongkat itu disebut malmat. Jadi inilah yang dipakainya tongkat ini. Dan hari ini pun tongkat ini kupakai untuk melihat siapa yang tidur. Malmat atau tongkat yang dipakai oleh Samgar itu biasanya untuk menusuk lembu supaya lembu itu bergerak. Menusuk lembu supaya lembu itu bergerak. Ini yang dipakainya. Suatu waktu Samgar diserang oleh musuh orang Filistin 600 orang. Berapa orang? 600 orang. Samgar menghadapinya dengan berani. Samgar tidak lari. Samgar berintegritas untuk membela Israel. Samgar pemberani. Samgar siap menerima resiko. Dia hanya pakai tongkat malmat atau tongkat penghalau lembu. Dia hanya pakai tongkat yang minimalis ini. Yang sederhana ini menghadapi orang yang berpedang, tombak. 600 orang yang mengkeroyok dia. Saudara bisa membayangkan, yang selama ini saudara pernah membayangkan mungkin Goliat melawan Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat dengan hanya batu, satu lemparan batu. Dari 5 batu ali-ali yang diambilnya dari tepi sungai yang kecil-kecil, satu aja batu itu Goliat kalah. Saudara, saya bisa bayangkan pertempuran yang dihadapi oleh seorang pengembala domba, pengembala lembu, pengembala kerbau lah kita katakan. Hanya dengan sebuah tongkat dia bisa menyelesaikan, menewaskan 600 orang Filistin. Ini cerita yang spektakuler. Tongkat itu bisa dibayangkan hanyalah penusuk lembu, pengarah lembu supaya bergerak. Saudara, apa yang di tanganmu hari ini? Saudara mungkin tidak perhitungkan apa yang di tanganmu, tapi di hadapan Tuhan, kalau apa yang di tanganmu bersama dengan Tuhan, pasti luar biasa. Ya, memang tepuk tangannya ya seperti itu. Luar biasanya pun nanti secukupnya lah saudara ya. Kalau saudara tepuk tangan bukan untuk saya, tepuk tangan bagi firman Allah. Jadi kalau saudara
mengeluh dengan apa yang ada di tanganmu itu dosa, itu salah. Berhenti mengeluh apa yang di tanganmu. Jangan mengeluhkan apa yang di tanganmu. Tapi Tuhan akan berkata apa yang di tanganmu. Musa, tongkat, kata Musa. Tongkat itu pun engkau akan memakai membelah laut merah. Tongkat itu juga akan bisa berubah jadi ular. Artinya apa? Apa yang di tangan Musa, kayu, kata Musa. Kayu itu celupkan ke air yang dimara. Pahit berubah jadi manis. Maksud saya, apapun cerita hidupmu saat ini, apapun kisah hidupmu saat ini, seberat apa ekonomimu, seberat apa persoalanmu, seberat apa keadaan pernikahanmu, kalau ada Tuhan Yesus sanggup mengubah yang pahit jadi manis. Oleh karena itu kita belajar bagaimana hidup yang maksimal dan berdampak. Ayo sama-sama kita berubah. Jangan mengeluhkan apa yang di tanganmu. Kalau di tanganmu yang hanya ada becak dayung, dayunglah dengan semangat. Percayalah, Tuhan berkati kalau engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau yang di tanganmu hanya mungkin katakanlah jual tomat, jual cabai, itu pun mungkin sewa lapak 20.000 sehari. Belum punya lapak permanen. Apa yang di tanganmu, ayo syukuri, doakan. Yang lapak yang 20.000 itu akan berubah. Kelak satu waktu engkau punya eksportir ke Malaysia, eksportir ke luar negeri. Kenapa? Karena engkau tidak mengeluh. Mengeluh itu menjauhkan engkau dari berkat. Mengeluh itu membuat engkau hidup lebih cepat tua, lebih cepat miskin, jauh dari berkat. Mengeluh itu membuat engkau cepat mati. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang diinginkan Kristus padamu. Saya ajak, haramkan dari lidahmu mengeluh. Kadang yang lebih lucunya lagi, engkau sudah punya sepeda motor, mengeluh, aduh panas lah, semalam panas sekali. Saudara lihat masih ada orang naik sepeda dayung. Naik sepeda dayung mengeluh, dia lupa masih ada orang yang jalan kaki. Jadi saudara, berhentilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Berhentilah melihat orang lain. Orang bilang apa? Rumput tetangga lebih hijau. Sering sekali kita lihat itu Pak, suami orang lain baik kali. Jarak jauhnya itu kau lihat baik. Jarak dekat suamimu lebih baik. Belum tentu juga. Tapi saya mau katakan, jangan suka bandingkan harta orang lain. Ingat ya, nikmatilah hidup di levelmu. Nikmatilah apa yang di tanganmu. Syukurilah apa yang di tanganmu. Aku udah jumpa orang yang punya uang miliar, 20 miliar, 30 miliar di depositonya. Saya sudah jumpa face to face. Dia bilang gak cukup. Uang gak pernah bilang cukup. Percaya saya katakan, kalau Yesus ada di hatimu, cukup. Mungkin saudara payah menerima, mana cukup hanya Yesus. Maunya Yesus tambah mobil, Yesus tambah rumah mewah. No, tidak. Jesus enough. Karena dalam Tuhan Yesus itu lengkap semua. Ada damai, ada sukacita, ada kebenaran yang menuntun hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, yang pertama yang kita pelajari dari Samgar, katakan Samgar. Bilang sebelahnya, kita belajar dari Samgar. Ya. Yang pertama, maksimal meski terbatas. Maksimal meskipun sederhana. Pesan saya sama saudara, kita genapi Filipi 3:13, lupakan apa yang di belakangmu. Keberhasilanmu pun jangan ingat-ingat terus. Udah, gak usah hidup dengan yang sekarang. Kalau kemarin aku berhasil ya puji Tuhan, tapi gak perlu ku ingat-ingat itu. Saya fokus dengan yang sekarang. Kegagalanmu yang lalu lupakan. Siapakah Samgar? Seorang gembala kerbau yang tidak terkenal, orang yang sederhana. Kenapa Tuhan pilih dia?
Aku percaya karena dia berintegritas. Dia dapat dipercaya. Karena dia orangnya responsibility, bertanggung jawab. Ketika ada musuh datang dia tidak lari. Artinya apa? Ketika ada masalah engkau jangan lari. Ketika engkau konflik dengan pasanganmu, jangan tinggalkan pasanganmu. Ketika engkau bertengkar dengan pasanganmu, jangan pergi dengan orang lain. Hai istri-istri, kalau engkau bertengkar dengan suamimu, jangan pergi dengan laki-laki lain. Hai suami, kalau engkau bertengkar dengan istrimu, jangan pergi dengan perempuan lain. Hadapi. Pertengkaran itu pendewasaan. Cekcok itu pendewasaan. Proses. Besi dengan besi, manusia dengan sesamanya. Tetapi jangan cekcok terus, nanti kalian letih. Cekcok itu bukan diinginkan Tuhan. Tapi kalau seizin Tuhan terjadi, hadapi. Hadapi dengan kasih Tuhan. Saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai kepada ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita lihat. Mungkin engkau merasa aku ini orangnya bukan orang kaya. Ayah ibuku miskin, kakek ibuku miskin. Percayalah di dalam Tuhan Yesus. Engkau, Tuhan sanggup ubah miskin menjadi berkecukupan. Bahkan berkelimpahan supaya engkau jadi berkat bagi orang lain. Ingat, saya selalu ucapkan kepada banyak orang. Jangan sesali kalau engkau lahir dari keluarga miskin. Tapi sesalilah kalau engkau mati miskin. Jangan sesali kalau dirimu lahir dari orang tua yang miskin. Sesalilah kalau engkau mati miskin. Saya berani mengatakan itu. Karena Tuhan tidak memberikan kemiskinan. Tuhan sanggup memberikan kecukupan. Ingat doa Bapa kami, apa doa Bapa kami? Berikanlah kami makanan yang secukupnya, cukup. Itu doa Bapa kami tiap minggu loh kita ucapkan. Udah berapa kali kau ucapkan selama hidup? Mungkin ratusan, ribuan kali. Karena Tuhan tidak memberikan engkau miskin. Miskin itu artinya makan aja gak cukup. Miskin itu artinya saudara beli baju aja gak cukup. Miskin itu artinya untuk saudara kebutuhan sandang pangan pun gak bisa. Itu yang disebut oleh pemerintah. Prasejahtera, di bawah sejahtera. Saya percaya anak Tuhan Yesus sanggup diobat Tuhan. Yang berkekurangan menjadi berkecukupan. Orang yang berkecukupan bisa diangkat Tuhan berkelimpahan. Berkelimpahan di situ artinya bukan harus 5 miliar deposito atau 5 mobil, 5 rumah. No, berkelimpahan maksudnya di situ hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Berkelimpahan artinya engkau bisa menolong orang lain. Engkau bisa jadi berkat bagi orang lain. Engkau bisa memberi makan 1 piring nasi sama orang lain. Engkau bisa menolong keponakanmu dari kampung untuk sekolah. Engkau bisa menolong anak bapak udamu untuk sekolah. Itu namanya berkelimpahan. Bukan berapa uang yang kau miliki. Berapa banyak uang yang kau beri kepada orang lain. Itu yang ditanya Tuhan. Percaya. Tuhan tidak peduli berapa harta bapak ibu. Tapi Tuhan akan tanya kepada bapak ibu. Berapa harta dan uang bapak ibu menolong orang lain. Ini poin penting. Tuhan gak tertarik dengan emas yang di tanganmu. Tuhan gak tertarik dengan depositomu. Tapi Tuhan tertarik ketika hatimu menolong orang susah. Mau jadi berkat bagi orang lain. Tuhan gak bangga dengan depositomu. Katakanlah 5 miliar. Meninggal, apakah dibawa deposito 5 miliar? Tidak. Tapi Tuhan akan bangga. Berapa uangmu untuk orang lain? Berapa uangmu untuk pekerjaan Tuhan? Berapa uangmu untuk menolong familimu? Engkau tidak hidup untuk dirimu, tapi engkau hidup untuk orang lain. Orang inilah yang disebut Tuhan, orang yang diberkati. Karena hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Saya selalu berpikir Tuhan bagaimana hidupku jadi berkat bagi orang lain. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai kepada ayat 29 sama-sama kita baca. 1, 2 ya Bapak Ibu dengan semangat. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi ada apa yang bodoh bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun menegakkan diri di hadapan Allah. Ayat ini begitu jelas dikatakan bahwa orang yang bodoh dipilih Allah. Orang yang hina dipilih Allah. Orang yang tidak berarti di hadapan Allah dipilih Allah. Orang yang gak diperhitungkan dipilih Allah. Allah memakai orang yang tidak terpikirkan kita. Dia punya cara untuk memilih seseorang. Lihat Daud dipilih Allah. Seorang gembala domba, 2-3 ekor domba. Allah tidak memilih abang-abangnya yang tinggi besar, Eliab, Syama, Abinadab. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Allah melihat hati manusia, Tuhan melihat apa yang di depan mata. Saudara, tidak ada orang yang sanggup melihat hatimu, hanya Tuhan. Makanya jangan heran, banyak orang salah sangka samamu. Kenapa salah sangka? Karena dia melihat yang di depan matamu. Dibilanglah kau sombong, dibilanglah engkau orangnya iri hati, dibilanglah engkau orangnya sok hebat. Udahlah, nggak usah dengarkan apa kata orang. Saya ajarkan dalam diri saya nggak peduli apa kata orang. Saya tidak peduli apa kata orang sepanjang yang kulakukan benar di mata Tuhan. Sepanjang undang-undang tidak kulanggar, sepanjang aku nggak merugikan orang lain. Aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting Tuhan tahu hatiku dan motivasiku. Dengar ibu-ibu, lelah pikiranmu kalau engkau menyenangkan semua orang. Mulai detik ini selanjutnya tanamkan keturunanmu. Engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Ingat kalau orang sudah gak senang samamu, apapun yang baik yang kau lakukan tetap buruk. Karena memang kacamatanya kacamata buruk, semua buruk tentang dirimu. Kacamatanya kacamata jelek, semua yang dilihatnya tentang dirimu jelek. Kasihani dirimu, waktu ini singkat. Saya nggak peduli apa kata orang. Saya hanya peduli apa kata orang yang mengasihiku. Istriku mengasihiku, anak-anakku mengasihiku, pelayan-pelayan mengasihiku. Aku peduli masukan mereka. Udah cukuplah. Pelayan di gereja ini 225 orang. Udah cukup dong masukan itu sama saya. Apa perlu saya mendengarkan 280 juta penduduk Indonesia? Apa perlu saudara mendengarkan semua masukan netizen? Apalagi kayak saya udah banyak viral. Ya memang itu fakta. Banyak viral bukan berarti semua positif. Ada negatif. Saya udah baca. Tapi saya gak bisa menyenangkan semua orang. Saya mau katakan sama saudara. Tuhan melihat hatimu. Sepanjang hatimu mau tulus mengasihi Tuhan. Sepanjang hatimu mau benar dalam Tuhan. Sepanjang hatimu tidak melanggar undang-undang Republik Indonesia. Sepanjang hatimu tidak merugikan orang lain. Ingat, sorga tidak lewat rumah tetanggamu. Sorga itu lewat Tuhan Yesus. Sehingga engkau gak bisa menyenangkan semua orang. Yang saya maksudkan adalah Allah melihat Daud yang gak diperhitungkan. Waktu Nabi Samuel berkata kepada ayah Daud namanya Isai. Isai, mana anakmu? Apa ini semua anakmu? Baru dia bilang, oh iya ada satu. Lagi mengembalakan domba-domba. Panggil dia. Kalau tidak, kita nggak makan. Mungkin Samuel bilang kepada ayah Daud, kamu pilih mana Isai? Pilih makan atau manggil dia? Maka larilah Isai manggil, Daud. Disuruhlah memanggil dan Daud datang. Kecil kemerah-merahan, elok rupanya. Dan hatinya mengasihi Tuhan. Tuhan angkat dia. Dengar, engkau juga ibadah pada saat ini. Tuhan gak lihat penampilanmu. Tuhan gak melihat gayamu. Tidak. Yang penting saudara rapi. Tuhan lihat hatimu mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan lihat hatimu rindu Tuhan atau tidak. Karena ada orang hari Minggu ke gereja hanya setor muka. Malu nanti tanya orang, kau gak ke gereja? Kau gak ke gereja? Udah gereja aja. Jadi pulang-pulang dia nanya, udah gereja. Saudara, Tuhan lihat hatimu. Seperti saya melihat sekarang ini. Hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi nampak dari wajahmu yang tidak ngantuk.
Karena hatimu mengasihi Tuhan. Amin. Cuma ada 1-2 orang agak berjuang memang kulihat. Ya gak apa-apalah. Kita tolong dia dalam doa. Dia sedang berjuang juga. Mungkin tadi malam dia jualan sampai jam 5 pagi. Jadi kita gak boleh menghakimi. Karena kita gak tahu. Jam 5 pagi loh dia tadi pagi baru pulang. Bisa ibadah kayak gini hebat gak? Hebat. Hebat. Bagi saya setiap saudara yang ke gereja datang hebat. Karena banyak orang melupakan Tuhan. Engkau masih ingat Tuhan. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Ya, engkau hebat karena kau mau masih ingat Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan memilih orang bodoh, Tuhan memilih orang miskin, Tuhan memilih orang yang tidak terpandang. Apapun cerita hidupmu, apapun latar belakangmu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup memilih setiap saudara. Mungkin engkau tidak memperhitungkan, engkau mungkin merasa tidak mungkin anakmu dipakai jenderal. Terlalu banyak kita dengar kesaksian. Saya membaca buku biografi Bapak TB Silalahi, seorang jenderal. Saya membaca tokoh-tokoh jenderal orang Batak. Saya baca buku mereka, orang-orang yang lahirnya di kampung. Orang yang lahirnya itu hidup mermahan. Seperti Samgar ini. Mereka biasa mengembalakan kerbau, tapi mereka dipakai Tuhan jadi jenderal. Apa yang di tanganmu? Yang kedua, kita belajar saudara. Sebelumnya kita baca dulu Yeremia 1 ayat 8. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau. Katakan Tuhan Yesus menyertai aku. 1, 2 ya. Tuhan Yesus menyertai aku. Amin. Yang lebih penting di hatimu tanamkan ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus menyertai saudara. Kalau apapun musuh di depanmu, Goliat ada di depanmu, tantangan ada di depanmu, sepanjang engkau percaya Tuhan Yesus menyertai aku, engkau akan menang. Itu yang dilakukan oleh Samgar. Dia tidak bisa mengandalkan tongkat itu saudara. Dia tidak bisa mengandalkan tongkat yang sederhana ini. Tapi apa yang di tangannya yang sederhana itu dipakainya dengan maksimal. Dipakainya dengan maksimal. Tongkat yang sederhana ini dipakainya dengan maksimal. Maka pesanku sama saudara, penuhi Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. Itu Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Betul Tuhan menyertaimu. Tapi Tuhan juga melihat apakah engkau sekuat tenaga. Ataukah engkau malas. Tesalonika berkata, pemalas jangan makan. Maka saya setuju anak Tuhan Yesus tidak ada peminta-minta. Bahkan saya katakan, anak Tuhan Yesus tidak peminjam-minjam uang. Aminkan itu. Aminkan. Jangan bilang, banyak itu yang menentang saya di sosmed. Kayak mana Pak? Kalau nggak bisa makan, masa nggak minjam? Beli beras Pak, enak aja Bapak ini ngomong. Pendeta ini suka kali ngomongnya suka-sukanya. Kalau nggak makan, masa nggak minjam? Saya jawab, bolehlah meminjam sesekali kalau krisis. Dan jangan biasakan meminjam. Saya closing dengan kata, kudoakan ibu suatu waktu dibuat Tuhan tidak meminjam. Baru jawab dia di bawah, amin Pak. Siapa yang satu waktu tidak mau menjadi meminjam, tapi meminjamkan. Satu waktu, mungkin sekarang ini yang angkat tangan ini yang meminjam-minjam, gak apa-apa. Angkat tangan dulu yang mau punya komitmen, punya kerinduan aja. Punya kerinduan aja loh maksudku. Punya kerinduan, aku gak mau minta-minta, aku gak mau ditraktir-traktir, aku mau pemberi, aku mau mentraktir, aku mau meminjamkan. Kalau dibutuhkan. Amin. Ngerti maksudnya? Terus kalau bilang, Pak Pendeta kok mana kalau anakku gak sekolah? Tolonglah bodoh jangan dipelihara. Kan saya udah bilang tadi, bolehlah sesekali kalau krisis. Saya jujur, mama saya pernah minjam uang untuk sekolah saya kedokteran. Saya ingat bagaimana di depan family. Dan bagaimana
Istrinya berkata, tidak bisa. Ingat, suami udah bilang bisa. Tapi ada istri seperti si Samgar tukang tusuk. Ada suami dalam pembagian warisan udah ngalah dia. Sampai di kamar ditusuk istrinya. Kau nomor 1, abangan lawan mereka. Ya, tergantung istri model apa yang kau dapatkan. Apakah istri tukang tusuk pakai malman? Seperti menusuk lembu. Benar. Banyak suami sebenarnya sudah mau mengalah dengan abangnya, dengan adiknya. Tapi istri belum tentu. 1 miliar itu, tahu kau? Uang rumah itu 1 miliar. Mainkan. Pengadilan maksudnya. Saya tanamkan dalam diri saya. Saya lebih bagus memilih berdamai. Memaafkan daripada pengadilan. Karena saya sadar, saya lahir tidak bawa apa-apa. Saya mati tidak bawa apa-apa. Tuhan bilang, kalau engkau beribadah, ada di hatimu tidak enak dengan saudaramu, tinggalkan ibadahmu, berdamai lebih dahulu. Jadi Tuhan lebih mencintai orang yang suka berdamai daripada 1000 ibadahmu, tapi engkau tidak berdamai dengan edamu, amang baumu, mertua perempuanmu yang mencambakmu. Ya, makin ketawa kok makin pelepasan. Nah. Ya, ada loh mertua mencambak menantunya, dihajar. Dengar. Tuhan menyertai kita. Poin yang Pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Sama-sama katakan, tunjukkan tangannya dulu. Ginikan tangannya. Apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Apa yang Tuhan percayakan di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Saudara yang tahu apa yang di tangan saudara. Jual tomat dan kawan-kawannya, kerjakan sekuat tenaga. Saudara Grab online, kerjakan sekuat tenaga. Saudara dosen, kerjakan sekuat tenaga. Jangan ngeluh. Ingat ya, jangan buang ludah di piringmu. Apa arti buang ludah di piringmu? Engkau menghujat, menjelek-jelekkan tempat kerjaanmu. Itu dosa. Aku kerja di PTA. 25 tahun. 25 tahunku gue jelek-jelekkan PTA ini. Sampai aku udah beranak mau bercucu. Apa gunanya? Kalau kau kerja, jangan jelekkan tempat pekerjaanmu. Kalau nggak suka pindah. Kan nggak dipaksa. Jangan buang ludah di piringmu. Piring itu nasi, tempat kau makan. Pekerjaan itu tempat anakmu makan. Anakmu sekolah dari situ uangnya. Kau ludahi. Betapalah engkau tidak berterima kasihnya kepada Tuhan. Suamimu kerja baik-baik. Capek Grab. Mungkin dapat 100.000. Saudara bilang, masa segini sih? Ada lagi 50.000. Kadang-kadang begitu berat perjuangan. Masa segini sih? Saudara nggak puasnya hidupmu. Milikilah rasa cukup. Ibadah itu akan diberkati kalau saudara punya rasa cukup. Miliki rasa cukup di hatimu. Alkitab bilang 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukup itu adalah ada makananmu, ada pakaianmu. Saudara mau punya mobil A, mau lagi mobil B, lebih lagi mobil C, mau gak puas-puasnya merek mobil. Jetmu udah bagus, kurang lagi mereknya. Ingat, biaya hidup itu murah, gaya hidupmu yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Bilang sebelahnya, Cici aku lihat gayamu. Kurangi gayamu. Kalau nggak cukup uangmu, beli gincu, beli Revlon, udah. Biar cap merek Demban. Sirih, merah lagi merarang, keluar lagi airnya begini. Ya, opungku soalnya asal beli Demban, aku yang beli itu terus. Asal udah mulai dikunyah dia, wah bermerah semua. Sampai keluar. Murah.
Daripada kau harus berpenampilan tapi utang. Mati demi gaya, mati demi stan. Suami-suami, calon-calon cowok-cowok yang mau jadi suami, dengar ini. Cari cewek yang hidup sederhana. Merawat wajahnya itu banyak uang, habis. Betul, betul. Jangan bilang aku mau cantik. Risikonya bayar uang salonnya. Karena gak ada orang cantik tidak merawatnya dengan biaya mahal. Tapi kalau cantik dari dalam, inner beauty, itu cantik dari Tuhan Yesus. Sederhana pun penampilanmu, engkau tetap bercahaya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang saya kasihi. Yang kedua, maksimal meski minim fasilitas. Wah, Pak Pendeta, uang Grab aja belum bisa kucicil selesai Pak Pendeta. Gak apa-apa, semangat. Saya semalam mewawancarai orang yang sambil kuliah, sambil bawa Grab. Berapa dapatmu sehari? Dia jawab, 80.000 Pak Pendeta. 80.000 itu kamu, ya saya lagi libur, bisa 80 ke 100 Pak Pendeta. Nanti kalau kuliah bagaimana? Mungkin 50, 60.000. Saya kali-kalikan lah. Kalau katakanlah 60.000 kali 30 hari, 1,8 juta. Seorang mahasiswa bisa menghasilkan 1,8 juta. Saya bilang sama istri saya, Ma, ternyata seorang Grab saja bisa menghasilkan udah minim 60.000. Itu kerjanya enggak 24 jam. Hanya sebagian kuliah, sebagian lagi tidur, kerja sebagian dapat 1,8 juta. Baru semalam saya interview. Saudara, enggak mungkin dia enggak beli beras. Beras berapa? 10 kilo. Katakanlah 130.000. Beras. Cukup beli beras? 10 kilo untuk keluargamu hanya 2 anak, 2 ayah ibu. Jadi 2 anak tambah 2, 4. Cukup? Oke, 20 kilo cukup. 20 kilo cukup ya. 260.000 dengan 1,8 juta. Bayar dulu persepuluhan. Mengembalikan, bukan bayar. Mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan itu dikembalikan untuk apa? Sebagai ucapan syukur. Tuhan bekerja lewat pekerjaanku, aku diberkati. Ingat, ketika engkau mengembalikan persepuluhan, itu artinya Tuhan terlibat dalam pekerjaan. Karena sebagian pekerjaan itu hasilnya kau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga persepuluhan itu adalah memeteraikan hatimu yang berkata bahwa Tuhan terlibat dalam pekerjaanku ini. Itu materai. Engkau mengasihi Tuhan dan mendeklarasikan bahwa pekerjaanmu itu semuanya bukan kekuatanku, tapi Tuhan terlibat dalam pekerjaan ini. Dan saudara mau membuktikan 1/10 engkau kembalikan bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang kutanamkan dalam diri saya. Saya tidak memaksa saudara. Tapi ketika saudara mengembalikan persepuluhan itu artinya saudara memuliakan Tuhan dan mengaminkan bahwa pekerjaan itu di dalamnya ada Tuhan yang bekerja. Sehingga hasil daripada usahamu engkau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Lihat, Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan lipat gandakan. Tapi tujuan memberikan persepuluhan bukan untuk melipat gandaan. Tapi untuk saudara mengasihi Tuhan. Kalaupun tidak memberi, apakah engkau dikutuk? Tidak, Tuhan tetap mengasihimu. Karena Tuhan itu baik. Tapi semakin engkau mengembalikan, lihat kebaikan Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saudara yang saya kasihi, Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, apa jawabnya? Tongkat. Apa yang di tangan Musa? Tongkat. Tongkat dipakai Tuhan membelah laut merah. Tongkat dipakai Tuhan, tongkat berubah jadi ular. Apa yang di tanganmu? Mujizat Tuhan terjadi. Yang penting lakukan pengkhotbah 9 ayat 10 sekuat tenaga. Jangan malas. Cewek-cewek dengar, jangan cari cowok yang ganteng malas. Mual kau lihat gantengnya itu. Nggak bisa kau telan. Gantengnya nggak bisa kau telan. Jijik kau nanti, betul. Karena kau nggak makan dari gantengnya. Ini anak-anak gadis ini kan. Kalau lihat cowok yang ganteng artis Korea. Kekerasukan
Apa setan kulihat. Mau mereka itu di stadion itu terinjak-injak. Oh Tuhan Yesus. Lihat saya. Diam aja. Tepuk tangannya pun. Coba K-pop. BSK atau oh BTS. Artis Korea BTS ya. BSK itu bapak sepanjang kehidupan. Waduh, saya lihat kalau orang Amsal 31:30. Kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia, carilah wanita takut akan Tuhan. Kegantengan adalah kebohongan, ketampanan adalah sia-sia, carilah laki-laki takut akan Tuhan. Yang bekerja, mungkin mukanya itu nilainya 6. Ala kadarnya. Yang penting jelas hidung dan mata. Tapi kau lihat, kerajin, enggak mengeluh, bertanggung jawab, jujur, mengasihimu. Tapi bau badannya gampang itu. Kau rendam dengan tawa 1 malam selesai. Bibirnya jatuh, bawa operasi ke Korea, dinaikkan. Gampang itu, karakter gak bisa dioperasi. Kejujuran gak bisa dioperasi. Kerajinan gak bisa diubah dengan pergi operasi. Cari itu kalau kau lihat. Wah ini benar, itulah nanti jodohmu dan engkau akan bahagia. Saudara yang saya kasihi, apa yang di tanganmu? Jawab sama Tuhan. Ada yang bertanya sama saya semalam, Pak Pendeta kayak mana kalau suamiku udah selingkuh? Ku tanya sama dia, apa yang di tanganmu? Kerjakan. Suamiku itu Pak Pendeta udah menikah lagi, punya anak lagi. Apa yang ku buat? Bisakah aku berdoa supaya dia kembali kepadaku? Saya bilang bisa saja, karena kalian adalah diberkati Tuhan. Tapi akan lelah engkau menantikan itu. 6 tahun sudah berpisah. Udahlah. Serahkan dia sama Tuhan. Bagianmu kerjakan. Dan dirimu. Jaga dirimu, kesehatanmu. Jangan mentalmu nanti down dan engkau stres, depresi. Dan bisa putus asa. Jaga kesehatanmu. Dia nangis. Izin Pak Pendeta saya nangis. Ada sesi nangis. Nangislah. Jadi saya nunggu dia nangis dulu. Saya berdoa sama saudara, apa yang di tanganmu? Tanya sebelahnya, apa yang di tanganmu? Yohanes 6 ayat 9, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca satu dua ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ngasih makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki saja. Tanya dulu. Satu aja laki-laki di rumahmu kelaparan, heboh enggak? Heboh, termasuk saya. Kalau saya udah kelaparan kali, ibu gembala langsung tahu. Cepat cari pertolongan dimanapun. Bila perlu enggak ada jual ke dia ketuk rumah orang, tolong nasi aja kasih kepada makhluk yang satu ini. Saya masuknya. Karena ada asam lambung kadang kumat. Jadi kalau udah lapar, kalau dia bilang, sebentar lagi dekatnya. Enggak, udah keringat dingin. Satu aja laki-laki kelaparan di rumahmu, engkau sudah kocar kacir, betul? Tambah lagi 2, ikut anakmu. Lapar mak. Bayangkan yang mau dikasih makan Tuhan Yesus berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Tambah istri, tambah anak. Berarti lebih kurang 20.000 orang. Saudara lihat, datang Andreas dengan polos. Dibawanya sama Tuhan Yesus. Ini Yesus 5 roti, 2 ikan. Apalah artinya ini? Dia yang membawa, dia gak percaya. Itulah Andreas. Tapi Yesus lihat hatinya yang mengasihi. Lewat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan. Sisa 12 bakul. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apa yang di tangan saudara? Apa yang di tangan saudara bisa dipakai Tuhan. Jangan mengeluh. Kerja sekuat tenaga, andalkan Tuhan, Tuhan campur tangan, mengubah keadaanmu, dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita.